Alana sama sekali tidak habis pikir kenapa hari ini dua sahabat suaminya benar-benar bertingkah aneh. Gadis itu tidak mengerti jika apa yang dilakukan Felix Orlando dan juga Alexander merupakan sebuah upaya tentang tujuan di masa depan. Kamar bayi yang didesain selama 2 bulan penuh itu kini penuh dengan barang-barang bernuansa merah muda. Bukan hanya ia yang kewalahan menata barang-barang itu, tetapi asisten rumah tangga yang menatanya juga kebingungan. Sepertinya jika ditaruh semua di kamar ini tidak akan muat, Nona. Lebih baik dipindahkan saja ke ruangan lain. Biarkan yang berada di sini tetap barang-barang yang sudah dibeli oleh Nyonya dan Tuan Muda Erlangga. Seorang asisten rumah tangga yang mengamati hasil pekerjaannya terlihat tidak puas melihat penampakan kamar yang sebelumnya rapi kini penuh dengan berbagai perlengkapan bayi yang belum sepenuhnya tertata karena terlalu banyak. Lagi pula sudah ada keranjang bayi yang luas, masih juga ada 2 buah keranjang bayi lagi yang dikirim dalam waktu yang berdekatan. Aku benar-benar pusing. Apa maksud Felix dan Alexander sebenarnya? Jika mereka ingin memberikan perlengkapan bayi sebagai hadiah, kenapa hanya untuk calon bayi perempuanku saja? Dan mereka sama-sama melakukannya, bahkan dalam waktu yang sama pula. Berkali-kali Alana memijit kepalanya. Wanita itu juga berkali-kali mengelus perut besarnya yang beberapa hari ini terasa kencang. Tendangan ketiga bayinya sudah tidak sekencang dulu. Rasa lelah tergambar di wajahnya, apalagi melihat yang baru saja terjadi. Nona sebaiknya istirahat, biar kami yang menata ulang dan membawanya ke ruangan lain. Terlalu banyak barang di kamar juga tidak baik, karena kamar bayi harus terasa nyaman. Seorang asisten yang masih terlihat muda mengucapkan kalimat itu dengan lugas, namun tiba-tiba tersenyum jengah saat menyadari kelancangannya dalam berbicara. Maaf Nona, saya terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, apa yang kamu katakan itu memang benar. Sebaiknya simpan saja barang-barang baru yang 2 orang itu kirim ke ruangan lain. Elang pasti juga tidak setuju jika barang yang ia beli sendiri justru tidak dipakai. Bukan tanpa alasan Alana mengucapkan hal itu. Suaminya itu tipe orang yang sangat tidak suka disaingi dalam segala hal, termasuk menggunakan barang. Benar-benar aneh, kenapa hanya calon bayi perempuannya saja yang mereka belikan? Atau jangan-jangan, astaga, Alana menepuk keningnya hingga membuat beberapa asisten terkejut. Ada apa Nona? Oh tidak apa-apa, aku hanya teringat sesuatu saja. Silahkan kalian lanjutkan. Aku akan berbaring di kamar dulu. Gadis itu buru-buru meninggalkan ruangan calon bayinya ketika merasa pikirannya dipenuhi oleh alasan Felix dan Alexander melakukan kegilaan ini. Apakah obsesi mereka menjadi mertua bagi calon bayi perempuannya harus direalisasikan seawal ini? Entah apa yang dilakukan Elang jika tahu semua ini. Ia berbaring, usia kehamilan 8 bulan yang mudah sekali membuatnya lelah. Tiap malam hampir tidak pernah bisa merasakan tidur nyaman karena harus berbolak-balik ke kamar mandi. Apalagi selalu merasakan situasi panas di tubuhnya meskipun pendingin ruangan sudah disetel maksimal. Sayang, suamimu yang tampan pulang. Where are you, Mom? Alana tersenyum. Suaminya yang semakin meninggalkan sifat kaku saat berhadapan dengannya. Pria itu masuk ke dalam kamar, mendapati istrinya yang berbaring di atas ranjang, membuatnya sedikit khawatir. Apalagi ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Kemarin mereka terbang ke Paris menghadiri pernikahan Clara sepupunya. Ada apa, Mam? Apakah ada yang sakit atau hal yang lain? Pria itu berjongkok, mengulurkan tangan untuk mengusap perut istrinya yang di matanya sangat besar. Sebuah gerakan cukup keras dari perut itu membuat Elang tersenyum lebar. Kalian tahu Daddy datang, Jangan nakal, jangan membuat Mam kalian kesakitan, atau nanti kupukul kalian. Nanti Dad jenguk lagi ya. Alana menatap horor ke arah pria
pria yang masih berjongkok di hadapannya itu, Elang berdiri. Pria itu duduk di pinggir tempat tidur, tepat pada kaki istrinya yang sempat bengkak, tetapi sudah sembuh. Kenapa ekspresimu sedih begitu, sayang? Apa yang kamu pikirkan? Kali ini tidak ada nada bercanda. Elang telah kembali menjadi Elang seperti biasa saat menghadapi persoalan. Dua sahabatmu itu benar-benar keterlaluan. Mereka mengirim barang dalam waktu yang bersamaan dan semua barangnya hampir sama. Barang apa? Pria itu berpura-pura. Bagaimanapun, Felix dan Alexander adalah sahabatnya. Meskipun sikap mereka gila, tetapi mau ditukar di mana lagi? Keberadaan mereka di masa-masa sulit tentu tidak akan dilupakan Elang begitu saja. Perlengkapan bayi untuk calon baby girl kita, El. Mereka mengirimkan perlengkapan itu dalam jarak yang begitu dekat, ucap gadis itu dengan ekspresi bibir mengerucut. Mereka memang sangat antusias dengan baby girl, sayang. Biarkan saja. Elang mencoba bersikap netral. Alanah masih saja dibuat khawatir tentang keinginan menggebu Felix Orlando dan istrinya yang akan menjadikan putrinya kelak sebagai menantu mereka. Terkadang ucapan adalah sebuah doa. Sebenarnya Alanah pun tidak memikirkan jika nantinya anak-anak mereka menjalin kasih asmara, tetapi apa yang dikatakan Felix dan istrinya juga dikatakan Lucia saat menghubunginya kemarin. Gadis yang saat ini bekerja di rumah sakit internasional milik keluarga Elang berharap jika anaknya kelak juga laki-laki dan mendapatkan kesempatan berjodoh dengan calon putrinya. Aku benar-benar takut, El. Bagaimana jika Felix dan Alexander menginginkan hal itu sampai usia anak kita nanti dewasa? Bagaimana jika akhirnya putri kita menjadi rebutan dua pria yang masing-masing adalah putra dari sahabat kamu sendiri? Kegelisahan itu jelas tergambar di netra coklat milik istrinya. Elang mengusap punggung gadis yang saat ini berbaring menghadapnya. Alanah memang tidak pernah bercanda jika menghadapi sebuah masalah. Gadis itu selalu saja terlihat serius, sehingga terkadang Elang begitu berhati-hati saat mengajaknya bicara. Apalagi mood ibu hamil terkadang berubah-ubah dalam 1 menitnya. Jangan memikirkan sesuatu secara berlebihan, sayang. Itu tidak baik bagi kondisimu. Tetap menjaga pikiran sesantai mungkin adalah hal yang dianjurkan Lucia. Kali ini tangan Elang kembali terulur untuk mengusap perut istrinya. Dan sekali lagi gerakan di perut gadis itu membuat Elang tersenyum lebar. Baby triplet rupanya menguping pembicaraan orang tuanya. Tidak masalah, semoga saja mereka juga mengerti. Kita hanya bisa menjalani takdir yang sudah digariskan Tuhan. Meskipun nantinya anak-anak Felix dan juga Alexander memiliki perasaan kepada putri kita, tetapi hanya putri kita yang bisa memutuskan, dan sepertinya aku akan menolak jika mereka menginginkan putri kita. Karena usia yang sepadan menurutku tidak ideal untuk pasangan. Aku lebih suka kalau putriku memilih seorang laki-laki yang lebih dewasa dari umurnya. Aku setuju menyangkut hal itu. Tetapi jika rasa cinta itu sudah hadir di antara mereka, bagaimana kita akan menghalau laju? Bersamaan itu sebagai orang tua kita juga harus bersikap bijak. Lagi pula jika umur mereka terpaut terlalu jauh, untung saja aku tidak terima. Lihat saja Thea dan Felix. Thea itu sangat manja, sedangkan Felix malah tertular. Elang hanya tersenyum saja menanggapi ucapan istrinya yang berkesan menyimpan rasa kesal. Pria itu berdiri dari duduknya, kemudian segera berganti pakaian karena menyadari pakaian yang ia kenakan masih setelan kantor. Kenapa sudah pulang, El? Bukankah masih terlalu pagi? Dari posisi berbaring Alana berganti menjadi terlentang. Elang yang sudah kembali ke tempat tidur ikut berbaring di sisi istrinya. Pekerjaan kantor tidak terlalu banyak dan Alex mampu mengatasinya sendiri. Tentu saja jawaban yang diberikan Erlangga adalah jawaban bohong, karena yang terjadi sebenarnya Alexander sempat mengumpat karena ia memutuskan pulang lebih awal. Salah sendiri kenapa harus mengirim barang-barang ke rumah. Elang tentu bisa mengerti jika mood istrinya pasti akan buruk ketika melihat hadiah besar yang dikirim oleh dua orang sahabatnya, dan itu ternyata benar.
tumben sekali. Biasanya akhir bulan pekerjaan sangat menumpuk. Atau itu hanya alasanmu saja supaya kamu bisa cepat sampai rumah? Kasihan Alex El, jangan seperti itu terhadap bawahanmu. Entah kenapa hari ini mood gadis itu terlihat buruk. Elang hanya bisa membalasnya dengan senyuman saja. Ia tidak ingin terjadi percekcokan jika harus berdebat dengan istrinya. Wanita selalu benar, dan ketika wanita melakukan kesalahan maka kembali pada poin pertama, wanita selalu benar. Aku tidak bisa terlalu lama meninggalkan kamu sendirian di rumah, sayang. Jika ibu ada di rumah, tentu saja aku tidak akan sekhawatir ini. Jangan salahkan kekhawatiranku, oke? Usia kandunganmu sudah mendekati HPL, jadi aku ingin menjadi ayah siaga. Kali ini apa yang diucapkan Elang memang benar. Sejak kandungan istrinya memasuki usia kehamilan 8 bulan, ada rasa tidak tega yang sering ia rasakan ketika harus berangkat ke kantor bukan tanpa alasan. Di setiap malam, hampir istrinya tidak bisa tidur nyenyak karena mengeluh. Ada banyak orang di rumah El, tetap fokuslah bekerja. Banyak orang yang menggantungkan hidup pada perusahaan. Jangan mikir keinginan pribadimu sendiri. Aku tidak suka pria yang tidak bertanggung jawab pada pekerjaan mereka. Sayang, aku khawatir sama kamu. Tidak ada yang lebih penting untukku kecuali memastikan keselamatan kamu. Tugas di kantor bisa diatasi semua orang, bukan hanya Alex. Aku juga memiliki batasan. Kalau menyuruh anak buahku, aku ingin fokus pada kondisi istriku. Bukan hanya aku yang menginginkan ini, tetapi juga ayah dan ibu. 3 minggu lagi, 3 minggu bukan waktu yang lama. Aku ingin cuti, jadi tolong jangan berdebat mengenai masalah ini, please. Sepertinya kali ini Elang memang tidak ingin mengalah. Alana harus tahu jika ia memang sangat mencintai istrinya dan rela melakukan apapun demi menjaganya. Alana terdiam. Gadis itu menyadari jika kalimatnya telah menyinggung perasaan suaminya. Tangan gadis itu terulur untuk membeli sisi wajah suaminya. Bahkan wajah yang biasanya mulus itu nampak tidak terawat karena hampir tidak memiliki waktu. Dia setiap malam, Elang malah menjadi orang yang terjaga ketika sebentar-bentar ia terbangun untuk ke kamar mandi. Maaf, ucap gadis itu dengan suara serak menahan rasa bersalah. Aku sudah bersikap egois. Sepertinya memang aku ini wanita yang sangat egois. Bahkan ketika kamu memberikan perhatian kepadaku sama sekali tidak bisa kulihat sebagai sebuah ketulusan. Tambahnya, melihat ekspresi istrinya berubah sendu, Elang menangkap jari yang menempel pada rahangnya, membawa jari itu ke bibirnya. Kamu adalah orang yang selalu memperdulikan orang lain meskipun situasi yang kamu alami tidak baik, tetapi saat ini ku minta fokuslah pada diri sendiri karena kondisimu membutuhkan hal itu. 3 minggu lagi kamu akan menghadapi persalinan, sayang, jadi usahakan untuk berpikir sesantai mungkin. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Jika ada sesuatu yang mengganjal, biarlah itu menjadi urusanku. Aku mencintaimu. Maaf sudah membuatmu kesal hari ini. Mendengar ucapan bernada sendu dari istrinya membuat Elang akhirnya berbaring. Pria itu mengelus lembut perut istrinya kembali sebelum akhirnya memberikan kecupan di keningnya. Aku tahu kamu sangat khawatir mengenai banyak hal, sayang, dan itu karena sebentar lagi kamu akan melahirkan. Secara tidak langsung pasti kamu merasa sedikit was-was, tetapi dokter mengatakan semua akan baik-baik saja. Kamu bisa melahirkan dengan tenang. Lagi pula ada dokter yang kudatangkan dari luar negeri untuk membantu persalinanmu di samping dokter Lucia. Kamu itu terlalu berlebihan, tetapi baiklah, aku akan menerimanya dengan rasa terima kasih. Apakah kamu sudah membuat nama untuk baby triplet suamiku? Alana berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin membuat Elang semakin kesal padanya atau harus berpura-pura bersikap lembut di hadapannya. Aku memang sudah membuat nama untuk mereka. Elang tersenyum dengan ekspresi berbinar. Sejak mengetahui jenis kelamin baby triplets, pria itu segera disibukkan untuk mencari nama yang klik dengan hatinya. Kamu sudah berjanji untuk memberikan salah satu nama Felix kepada bayi kita, El. Tentu saja, aku tidak
tidak melupakan janji itu sayang. Tetapi aku tidak berjanji untuk memberikan nama Felix di depan. Jadi bisa saja aku akan memberikan nama Felix di tengah. Felix itu adalah pria yang baik. Selama ini ia sudah membantu dalam menyatukan cinta kita. Tetapi tentu saja aku berharap bahwa sifat anak-anak kita nanti, khususnya untuk baby boys, kita tidak menuruni sifat Felix. Tidak mungkin akan mewarisi sifatnya El, karena dia adalah putramu. Alanah mencubit gemas perut sang suami hingga membuat Erlangga meringis. Sejak hamil kamu jadi sering mencubitku sayang, padahal aku menginginkan cubitanmu itu berada di tempat yang tepat. Elang mengedipkan matanya, menaik turunkan alisnya. Sebagai wanita yang paham akan suaminya, Alana tentu tahu apa maksud suaminya itu. Kamu sudah menjenguk mereka beberapa kali dalam seminggu ini, El. Gadis itu melotot karena tahu apa yang dipikirkan Erlangga dengan ekspresi sayu seperti itu. Kata orang, dengan menjenguk mereka di usia kehamilan mendekati HPL akan memudahkan proses melahirkan. Lagi pula aku akan membantu membuat produksi ASI melimpah dan usia 8 bulan lebih memang dianjurkan untuk itu. Produksi melimpah akan membuat baby triplet sehat sayang, juga daddy mereka. Alana semakin melotot saat mengetahui bahwa ucapan suaminya hanya merupakan sebuah modus untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Dasar modus, produksi ASIku akan melimpah ketika kamu selalu memberikan kebahagiaan padaku. Bukan dengan cara seperti itu. Hal yang kau lakukan malah akan membuat kontraksi sebelum waktunya. Kamu sudah sering melakukannya dan sebaiknya tidak kau lakukan lagi. Tapi Felix benar-benar menganjurkan untuk itu sayang. Bukankah Felix adalah dokter terbaik di rumah sakit milikmu? Jadi untuk apa kamu meragukan ucapannya? Seperti biasanya, jika Erlangga Danupraja telah memasang perangkap cinta, Alanah tidak memiliki daya untuk menolaknya. Ia bagaikan seekor kelinci penurut, hanya bisa menerima perlakuan suaminya dengan pasrah dan kemudian bersuara pada akhirnya.